Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga besar GBHI Pemulihan Batu Riti yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki bulan keempat, di mana kita tidak dapat menikmati ibadah bersama karena physical distancing yang harus kita terapkan. Tetapi kita sudah mendengar kabar baik bahwa pada bulan Juli kita sudah dapat beribadah bersama lagi. Puji Tuhan, tentu saja kita menantikannya dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini dalam khotbah 10 menit yang direkam, saya akan menyampaikan renungan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 31. Tetapi kita tidak akan membaca seluruhnya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang akan kita baca dan saya beri penjelasan secukupnya. Saya memberi judul renungan kita kali ini, Roh Kudus mengaruniai kita keberanian untuk bersaksi atau memberitakan Injil. Saya perlu menyampaikan tema ini karena banyak orang yang salah mengerti terhadap keadaan dipenuhi Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tertulis bahwa Yesus membuktikan bahwa Dia hidup melalui berkali-kali menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan dalam ayat 8 Yesus menjanjikan akan mengaruniakan Roh Kudus sebagai kuasa untuk bersaksi. Dan dalam pasal 2 tertulis bahwa Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Lalu dalam pasal 3 Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh melalui Petrus dan Yohanes. Dan ketika orang banyak mengikuti mereka, Petrus mempergunakan kesempatan tersebut untuk bersaksi. Dan hasilnya ribuan orang bertobat. Kini mari kita melihat bahwa rintangan penginjilan atau misi Allah mulai muncul dari para pemimpin agama Yahudi waktu itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 1-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya Petrus dan Yohanes disidangkan. Ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8, maka jawab Petrus dengan penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dengan berani berbicara kepada para pemimpin agama. Roh Kudus memberi keberanian kepada Petrus untuk menyampaikan kebenaran. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, mengingat bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus karena takut pada waktu Yesus ditangkap. Dan hal ini membuat heran para pemimpin dalam sidang tersebut. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah Petrus dan Yohanes memperoleh keberanian dari Roh Kudus dan membuat mereka dikenal sebagai pengikut atau murid Kristus. Saudara-saudara, keterpelajaran
atau gelar teologi tidak membuat kita dikenal sebagai murid Kristus, tetapi keberanian bersaksi yang dikaruniakan oleh Roh Kudus membuat orang-orang mengenal kita sebagai murid Kristus. Ternyata sidang tidak dapat mempersalahkan Petrus dan Yohanes, tetapi mereka tidak ingin pengajaran tentang Yesus tersebar luas. Maka mereka mengancam kedua rasul itu. Ayat 18. Dan mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jawaban Petrus sungguh luar biasa. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh murid Kristus. Ayat 19 sampai 21. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Menghadapi ancaman sedemikian itu, apa yang jemaat lakukan? Mereka berdoa, pasti. Dan apa yang mereka doakan? Mereka tidak berdoa agar terlepas dari ancaman, tetapi mereka berdoa agar Tuhan memberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Petrus berkhotbah dan berbicara dengan berani di hadapan sidang majelis dengan berani di hadapan sidang majelis agama karena penuh dengan Roh Kudus. Sementara mereka dalam ancaman dan tekanan, jemaat berdoa agar dikaruniai keberanian memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka pun dipenuhi dengan Roh Kudus dan buahnya berani memberitakan firman Allah. Jadi saudara-saudaraku, dipenuhi Roh Kudus membuat kita berani memberitakan Injil. Ketika menghadapi tantangan, kita berdoa untuk diberi keberanian menyampaikan firman. Doa demikian menghasilkan kepenuhan Roh Kudus, dan dipenuhi Roh Kudus menghasilkan keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi saudara-saudaraku, doa yang sesuai dengan nas ini bukan agar kita dipenuhi Roh Kudus, tetapi agar kita diberi keberanian memberitakan firman Allah. Roh Kudus tidak diberikan kepada kita kecuali untuk keperluan misi, yaitu perluasan penyebaran firman Allah. Mari kita memohon agar Tuhan mengaruniakan keberanian kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.